Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Abu Pak! Abu Basati! Terima kasih sekali. Silakan duduk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sangat indah ini, tentunya saya akan berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi sukses. Dalam tahun yang sama, nanti di ruangan ini ada orang yang sukses komisinya melebihi 10.000 US dollar setiap minggu. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Terima kasih sekali. Kalau saya belajar pada kesuksesan di masa yang lampau, banyak sekali orang yang sukses. Banyak sekali orang yang sebenarnya bukan tidak sukses. Di usaha ini tidak ada orang yang tidak sukses. Adanya hanya karena dia berhenti saja. Kalau dikatakan tidak sukses, semua orang sukses. Karena semua orang membeli barang dan mendapatkan barangnya. Betul nggak kira-kira? Dan ada kesempatan seumur hidup sampai ahli waris untuk mengerjakan. Sayang dia tidak lanjut. Betul nggak kira-kira? Kenapa dia tidak lanjut? Kenapa dia down? Banyak sekali orang down itu karena satu, dia selalu mendengarkan persepsi orang lain. Dia tidak percaya diri bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Karena dia sendiri belum membuktikan sukses. Saya pribadi, kalau saya mendengarkan orang yang di luar sana sewaktu mengawali bisnis ini, saya selalu dicemooh waktu dulu. Saya selalu dimentai. Itu adalah proses. Ada yang selalu bilang, Pak, lihat, nanti kamu akan ditinggalkan oleh perusahaan ini. Sewaktu saya belum dapat komisi, saya selalu digitukan. Perusahaan ini nanti akan bangkrut dan Anda akan dipegang oleh polisi, katanya gitu. Terus setelah itu 1 tahun itu saya lakukan terus-menerus, saya lakukan terus-menerus. Ternyata perusahaan ini tidak bangkrut. Setelah itu saya tagih keduanya. Ini kan masih 1 tahun. Coba tahun kedua perusahaan ini juga akan bangkrut nanti. Rasakan nanti kalau perusahaan ini bangkrut. Ternyata saya lakukan terus-menerus sampai umurnya 2 tahun. Setelah 2 tahun, kok tidak bangkrut. Ada orang lain yang mengatakan masih 2 tahun. Coba sebentar lagi. Coba dilihat 3 tahun. Akhirnya saya lakukan. Setelah itu 3 tahun, ternyata tambah enak, komisinya tambah besar. Kan masih 3 tahun, kan belum 4 tahun. Setelah itu terus menerus, sekarang sudah hampir 23 tahun, Bapak Ibu. Saya sebenarnya rindu. Kalau ada orang mentai saya itu saya rindu, pengen sekali, tapi kok tidak ada sekarang itu. Rindu ada yang mentai, rindu ada yang menolak,
sekarang sudah kuliah. Saya memberi makan, saya menyekolahkan, saya membesarkan, semuanya dari usaha ini. Kira-kira bisa tidak ada orang, Pak kita, Pak Tobing, tolong jangan sampai yakin kepada perusahaan itu. Perusahaan itu penipuan loh. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, apa jawaban saya? Saya sendiri sudah 22 tahun belum pernah ditipu oleh perusahaan ini. Kenapa Bapak Ibu yang belum paham, belum gabung merasa tertipu? Seharusnya yang tertipu itu saya yang sudah bergabung. Komentar-komentar di media sosial dan lain sebagainya, komentar yang belum paham. Yang sudah paham, yang sudah bergabung 23 tahun saja tidak tertipu oleh perusahaan ini. Kenapa justru yang belum gabung yang komentar katanya penipuan? Dunia ini lucu apa enggak? Dunia ini lucu. Nah, terus apa rahasianya supaya Bapak Ibu sukses? Pengen tahu gak ini? Pak Gita Hartanto itu tidak pernah mendengarkan orang di luar sana. Bayangkan kalau kita runut di Indonesia ini, ada berapa banyak presiden? Bung Karno, kira-kira ada nggak komentarnya yang negatif? Ada nggak yang mencaci? Pak Harto ada yang komentar negatif? Ada nggak yang mencaci? Mungkin selain Pak Harto, Habibie ada yang mencaci? Gus Dur, Megawati, Jokowi. Kalau ingin jadi sukses, biarlah ada yang komentar negatif maupun positif, itu hal yang wajar. Betul ya? Kalau tidak ingin sukses, tidak pernah ada yang komentari. Kita dikomentari negatif, tambah senang. Loh kenapa? Dosa kita rontok satu persatu. Betul ya kan? Apa yang menjadikan Pak Gita Hartanto sampai 23 tahun? Pengen tahu gak ya? Saya punya ilmu malam hari ini yang akan saya turunkan kepada Bapak Ibu dan adik-adikku semuanya. Saya ada cerita, suatu hari itu ada festival yang luar biasa yang dihadiri oleh katak-katak seluruh dunia, kodok. Festival itu akan memperebutkan putri katak tercantik di dunia. Ya, bayangkan, coba bayangkan kalau memperebutkan putri katak yang tercantik di dunia, kayak apa kira-kira? Pakai selendang sutra katanya. Betul ya? Siapa yang bisa menaiki tower setinggi 300 meter nanti akan bisa mendapatkan kata yang tercantik di dunia. Anak muda banyak yang datang, anak muda katak maksudnya. Ya, orang tua pun banyak yang datang menyaksikan. Bahkan siapapun ingin mengikuti sayembara yang luar biasa itu. Sayembaranya apa Bapak Ibu? Apa sayembaranya? Naik tower 300 meter.
mendapatkan kata yang tercantik di dunia dengan memanjat tower setinggi 300 meter. Setelah itu MC akan menyiarkan, "Woi saudara-saudaraku, permainan sayembara ini akan dimulai. Satu persatu yang sudah mendaftar berapa?" Ternyata yang mendaftar ada tua, ada muda, ada apa. Semuanya pendaftaran ada 1 juta kata. Tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan bersiap untuk memanjat tower ini sampai betul-betul sampai puncak. Nanti kalau sudah sampai puncak, berarti Anda akan mendapatkan nomor 1 dan berhak untuk mendapatkan kata tercantik di dunia. Setelah itu 1. Ini peserta nomor 1 sampai 10, dia akan bersiap-siap dan siap ya. Naik satu persatu naik. Ada yang 5 meter. Wih, ternyata licin ya. Ada yang 10 meter. Ternyata di atas anginnya sangat besar sekali. 10 meter, 15 meter, 20 meter. Akhirnya, oh Pak, nanti kamu akan jatuh. Ada yang istrinya bilang seperti itu. Nanti kamu akan jatuh, amat di atas, hati-hati, tidak usah ikut aja. Katanya tidak usah ikut. Ada yang anak muda, wah luar biasa, dia dempal, kata yang luar biasa, dia ganteng, dia terus naik, dia terus semuanya sorak-sorai. Ya kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Setelah itu terus ada yang 40 meter, 50 meter, ada 60 meter, kamu bisa. Tapi ada yang turun kembali karena takut ketinggian. Semakin lama semakin hari, ternyata ada berapa jam sudah tidak ada satupun yang mencapai puncak. Sampai pada akhirnya ada yang kata jelek, krempeng, tiba-tiba datang sebagai peserta. Saya mau naik sampai puncak 300 meter. Orang-orang kata semuanya, masa anak seperti kamu krempeng, jelek, ini mah sampai nyampe puncak. Ya, orang-orang komentar dan lain sebagainya. Tapi dia orangnya diam, tapi ada juru bicaranya di sampingnya. Ya, seperti itu. Ternyata juru bicaranya itu memandu dia, oh kamu bisa dan lain sebagainya. Tapi dia terus bersemangat sekali untuk mencapainya. Ternyata dia merangkak, ada 50 meter, ada 100 meter, 200 meter. Woi kamu nanti jatuh. Semua orang bilang kamu jatuh, turun aja turun. Dia tetap diam saja, tapi dia terus merangkak. Walaupun 1000 orang yang mentai, walaupun 100.000 orang tidak setuju, walaupun semuanya orang menyuruh untuk pulang, balik, turun, semuanya, tapi dia terus merangkak sampai pada akhirnya dia nyampe ke puncak 300 meter. Hebat ya kira-kira? Setelah 300 meter dia langsung semua orang akan bersorak-sorai melihat dia seperti ini, dan setelah itu dia bisa turun. Setelah turun, MC itu mengajak dia ke panggung lagi. Inilah pemenangnya. Ditanya oleh MC, kenapa Anda berani sampai ke puncak? Dia diam saja. Loh, ini mereka semuanya pengen tahu tipnya apa. Dia diam saja. Tipnya apa? Diam. Semua orang bertanya bagaimana dia bisa sukses. Ternyata dia diam saja. Setelah selidik demi selidik, ternyata kata itu tidak bisa ngomong, alias dia tuli. Apa Bapak Ibu? Tuli. Dia tidak mendengarkan. Dengan adanya kata itu tuli, dia tidak pernah
Jangan di ketinggian bahaya kamu mati, tidak didengarkan, semuanya tidak didengarkan. Akhirnya terus menerus sampai puncak. Betul akhirnya. Kalau saya tanya siapa yang tahu kenapa kata ini bisa sukses sampai puncak, siapa yang tahu? Tidak mendengarkan. Siapa yang tahu? Karena tidak pernah mendengarkan orang lain, alias tuli. Alias tuli. Dulu sewaktu saya gabung, setiap hari banyak orang mencaci, setiap hari banyak orang tidak percaya tentang bisnis ini. Setiap hari saya selalu dimentai, dia tidak percaya, menyuruh saya berhenti dan lain sebagainya. Setiap hari terus saya lakukan, tapi saya terus, karena ternyata saya bisa sukses karena memiliki ilmu. Ilmunya apa? Yaitu tuli. Seperti kata itu, ilmunya kata tuli menjadi suri toladan kita untuk bisa mencapai puncak kesuksesan. Kata yang krempeng, yang jelek, ternyata mendapatkan putri yang tercantik di dunia. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, adik-adikku, masalah wajah, fisik, masalah apapun tidak ada masalah. Orang sukses tidak selalu ganteng, tidak selalu pendek, tidak selalu tinggi, tidak selalu tua, tidak selalu muda. Siapapun berhak untuk sukses. Jangan pernah mendengarkan persepsi orang lain. Jangan pernah mendengarkan siapa-siapa. Yang paling penting Anda percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang benar, bisnis yang perusahaan punya kredibilitas yang tinggi, perusahaan yang hebat kelasnya dunia. Saya sudah membuktikan dibayar terus menerus setiap minggu selama 22 tahun berturut-turut. Bapak Ibu, kalau pernah dibayar selama 22 tahun berturut-turut setiap minggu, kira-kira percaya dengan perusahaan ini apa enggak? Tapi kenapa masih ada sewaktu di sini semangat? Karena banyak orang mendapatkan motivasi dan lain sebagainya. Coba kalau keadaan sendiri, Bengawan Solo. Ini yang menjadikan kita tidak sukses karena kita tidak konsisten. Kita hanya panas-panas tai ayam. Kita hanya cuma coba-coba. Di dalam bisnis ini bukan coba-coba. Di dalam bisnis ini menyangkut harkat dan martabat diri sendiri, keluarga kita, dan orang banyak. Makanya jangan coba-coba. Di luar sana orang hanya egois memikirkan diri sendiri. Tidak ada pengusaha-pengusaha memikirkan masyarakat, memikirkan pengusaha-pengusaha memikirkan karyawannya. Mana ada karyawanku biar sukses memiliki pabrik seperti saya ya? Ada nggak seperti itu? Tidak ada owner, pengusaha-pengusaha yang memikirkan karyawannya untuk sukses. Tapi di bisnis ini mustahil untuk sukses kalau kita tidak mau memikirkan mitra-mitranya di kanan kirinya menjadi sukses. Menjadi karyawan yang sukses. Di sini diajari, egonya diturunkan. Kita mau memberi dan melayani kepada orang lain, walaupun tadinya tidak dikenal menjadi saudara kita, menjadi keluarga kita. Tadinya baru gabung. Kenapa Bapak Lumun baru gabung? Tapi diperhatikan seperti keluarga sendiri, dilayani. Ayo Pak, malam hari ditelepon, siang hari ditelepon. Ada masalah dibantu.
Ada yang perlu solusi, diarahkan. Kita harus sadar bahwa bisnis ini bukan untuk diri sendiri, tapi bisnis ini bukan sekedar uang, tapi bisa memberi ilmu yang bermanfaat terus-menerus. Kadang-kadang orang salah konsep. Konsepnya hanya merekrut orang supaya dia sukses. Itu yang salah. Konsep itu harus dirubah. Mustahil untuk sukses kalau tidak mau membantu semakin banyak orang menjadi sukses. Bisa seperti itu? Kalau pekerjaan kita setiap hari membantu orang lain, mendorong orang lain, memberi solusi, memberi motivasi, menjadikan mereka sukses, apakah berdosa Bapak Ibu? Apakah berdosa? Kenapa selama ini masih ragu-ragu? Kenapa? Yang menjadikan kita tidak sukses karena selalu ragu-ragu. Kalau kita presentasi, kita ngomong, Bapak Ibu semuanya, di bisnis ini 3 kiri 3 kanan, ya kemungkinan dapat 225. Itu pun saya tidak berani jamin. Yang jamin adalah lehernya atlet saya itu yang saya jaminkan. Kira-kira kalau seperti itu gabung apa enggak? Selama ini mengapa kita sulit untuk menggabungkan orang, menjadikan orang join? Karena diri kita belum yakin. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau diri kita tidak yakin pada diri sendiri bahwa bisnis ini benar? Betul nggak ini? PR kita bukan meyakinkan 1000 orang, tapi yakinkan diri Anda. Punyalah keputusan bahwa di dalam usaha ini adalah satu-satunya menjadikan kita sukses. Bisa Bapak Ibu? Dan satu hal Bapak Ibu, kenapa selama ini Bapak Ibu belum sukses? Bagaimana bisa sukses di bisnis ini? Kalau kita ingin mensukseskan orang lain, kita harus meyakinkan diri sendiri. Merubah mindset, merubah cara bagaimana menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Karena kebiasaannya orang-orang senang kalau digaji UMR, betul lagi? Digaji UMR senang, digaji 5 juta senang. Padahal kalau kita tahu gaji kita 5 juta, orang yang dapat gaji 5 juta berarti madesu, masa depan suram, masa depan. Berapa banyak senior saudara-saudaraku yang sudah bekerja, yang menjadi karyawan, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, mereka sukses apa enggak? Dalam sejarah kehidupan di dunia ini tidak ada yang namanya karyawan sukses. Menjadi karyawan berarti kita ini semuanya berarti harus siap tidak sukses selamanya. Dan sebenarnya kita dalam keadaan terjajah. Daripada tidak ada yang dilakukan, akhirnya kita terpaksa kerja. Kerja adalah terpaksa. Saya tanya, siapa yang sudah terpaksa kerja Bapak Ibu? Sudah berapa tahun kerja tidak sukses-sukses? Biasanya tidak punya waktu, juga tidak punya uang. Betul nggak itu? Dia selalu sibuk, saya tidak punya waktu. Ini selalu ditugaskan dengan ada target, ada ini dan lain sebagainya. Betul nggak itu? Tidak punya waktu, tidak punya uang. Namanya comet. Comet itu apa? Kroco mumet. Kroco mumet tidak punya waktu dan juga tidak punya uang. Digaji kecil senang. Dia tidak keluar-keluar.
karena terpaksa daripada tidak sama sekali. Betul nggak ya? Dan kalau akan seperti itu, kira-kira perlu dipertahankan atau dirubah? Dirubah atau dipertahankan? Mulai malam hari ini, Bapak Ibu, di bisnis ini adalah bisnis Bapak Ibu sendiri. Bisnis ini bukan milik orang lain. Kita semuanya jadi owner. Kita pemilik hak bisnis. Kita pemilik TCO. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mensukseskan? Diri sendiri. Bapak Ibu sudah punya perusahaan. Kenapa masih paruh waktu dengan perusahaan orang lain? Kita sudah punya toko. Kenapa pekerjaan kita setiap hari hanya menunggu toko orang lain? Kira-kira pilih menunggu toko orang lain atau menunggu tokonya sendiri? Siapa yang memilih menunggu tokonya sendiri? Bapak Ibu, yang pilih menunggu tokonya orang lain angkat tangan. Yang pilih menunggu tokonya diri sendiri angkat tangan. Inilah kesuksesan kita. Kita harus bisa menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, menjadi orang yang sukses. Time freedom, financial freedom. Bagaimana kita bisnis kita jalan, tapi kita juga bisa jalan-jalan. Betul ya? Kita tidak dalam keadaan diperbudak oleh uang, tapi uanglah yang harus kita berbudak supaya uang akan menghasilkan uang, sistem akan menghasilkan uang. Yang paling penting kuasai dulu bisnisnya. Bisnis ini bukan mencari duit, bukan konsepnya cari duit, tapi bisnis ini yaitu memiliki sumbernya dulu. Orang-orang yang terkaya di dunia ternyata orang-orang yang punya sistem. Bill Gates, mereka memiliki sistem. Termasuk juga pemilik-pemilik sistem di dunia. Kita belajar kepada orang-orang yang sukses, kepada orang-orang yang terkaya. Kalau kita belajar sama tetangga kita dimentai, kita mau, berarti jeruk minum jeruk, karena yang mentai ternyata juga tidak sukses. Kita selalu mendengarkan orang yang belum sukses. Orang yang belum sukses selalu mempengaruhi kita. Berarti jeruk minum. Yang menjadi senior berarti orang lain yang belum sukses itu tadi. Kita apakah mau orang lain yang belum sukses menjadi senior Bapak Ibu atau saudara-saudaraku? Mau apa enggak? Berarti kita tidak pilih. Kita tidak salah pilih malam hari ini. Kita ini semuanya berhadapan dengan pelaku bisnis ini yang sudah melakukan. Kalau kita ingin belajar, katakanlah belajar sukses, jangan tanya kepada dosen. Karena kalau kita bertanya dengan dosen, Pak, bagaimana cara sukses supaya saya bisa sukses? Jawabannya dosen apa? Saya sendiri belum sukses kok tanya saya. Betul ya? Dosen memang mengajari kita untuk bisa memiliki kualitas pribadi yang bagus, bisa memiliki pengetahuan. Tapi kalau masalah kesuksesan, Bapak Ibu tidak boleh salah guru. Kita harus cari orang yang paling sukses sedunia. Kalau tidak ada sedunia, se-Asia. Tidak ada se-Asia, se-Indonesia. Tidak ada se-Indonesia, seadanya. Bisa ya? Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita berada di sini. Nanti akan saya ceritakan orang-orang yang pada tahun 2002 saya pertama kali mengenal usaha ini Februari tanggal 15 sampai 17 Februari di Yogyakarta. Saya mendapatkan ilmu 8 langkah sukses
sukses. 8 langkah sukses. Yang pertama adalah impian. Yang kedua komitmen pada impian. Yang ketiga yaitu 150 daftar nama. Yang keempat prospecting, mengundang. Yang berikutnya adalah presentasi, follow up, konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, inilah pertama kali yang memberikan ilmu itu ada di ruangan ini, Bapak Ibu. 22 tahun yang lalu. Apakah Bapak Ibu mau mengapresiasi seandainya mentor saya, senior saya yang selama ini memberikan ilmu dan hari ini datang jauh-jauh dari Malaysia, datang ke sini untuk membantu Bapak Ibu, adik-adikku semuanya yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah saudara siap? Tapi sebelum beliau naik ke panggung, ada didikan beliau yang selalu mendukung saya setiap kali. Beliau berasal dari Singapura.